Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davin Faza Muhammad Ismail, NIM 11870700017. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aljabar boolean. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir praktikum teknik digital. Langsung saja. Tujuan pertama, menggunakan ungkapan aljabar boolean dalam rangkaian logika. Lalu menyatakan rangkaian-rangkaian logika menggunakan notasi-notasi seperti yang dipakai dalam aljabar boolean. Lalu berikutnya, dasar teori. Pengertian dari aljabar boolean yaitu aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Hukum-hukum aljabar boolean ada 6, yaitu hukum komutatif atau commutative law, yaitu menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Lalu hukum asosiatif atau associative law, yaitu hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Selanjutnya ada hukum distributif, menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Selanjutnya hukum N atau N-law disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Selanjutnya hukum OR atau OR law. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Lalu yang terakhir ada hukum inversi atau inversion law. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan dua kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Jadi, jika suatu input atau masukan diinversi atau dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun, jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Lalu selanjutnya ada metodologi percobaan. Alat dan bahan untuk melakukan percobaan ini yaitu laptop dan aplikasi liveware. Langsung saja ke metodologi percobaan yang pertama, yaitu hukum asosiatif. Membuat rangkaian seperti pada gambar di bawah ini dengan menggunakan gerbang N, kemudian uji rangkaian tersebut dengan memberikan masukan pada titik A, B, dan C dengan logika 0 atau catat logika keluarannya ke dalam tabel kebenaran. Hukum selanjutnya yaitu hukum idempotent. Membuat rangkaian seperti pada gambar di bawah ini dengan menggunakan gerbang N, kemudian uji rangkaian tersebut dengan memberikan masukan pada titik A, kemudian catat logika keluarannya pada tabel kebenaran. Selanjutnya ada hukum komplementasi. Membuat rangkaian seperti pada gambar di bawah ini dengan menggunakan gerbang N dan NOT, kemudian
uji rangkaian tersebut dengan memberikan masukan pada titik A. Kemudian catat logika keluarannya pada tabel kebenaran. Selanjutnya ada hukum absorpsi, membuat rangkaian seperti pada gambar di bawah ini dengan menggunakan gerbang AND dan OR. Kemudian uji rangkaian tersebut dengan memberikan masukan pada titik A dan B. Kemudian catat logika keluarannya pada tabel kebenaran. Lalu selanjutnya ada hukum distribusi, yaitu membuat rangkaian seperti di bawah ini dengan menggunakan gerbang AND dan OR. Kemudian uji rangkaian tersebut dengan memberikan masukan pada titik A, B, dan C. Kemudian catat logika keluarannya pada tabel kebenaran. Lanjut ke hasil penelitian. Pada hukum asosiatif bisa dilihat pada tabel sebelah kanan dan juga rangkaiannya di sebelah kiri. Tabel kebenaran tersebut didapat melalui hasil output yang keluar pada masing-masing rangkaian tersebut. Lalu selanjutnya ada hukum idempotent dan hukum komplementasi, bisa dilihat hasil penelitiannya pada tabel kebenaran. Lalu selanjutnya ada hukum absorpsi dan hukum distribusi. Bisa dilihat juga hasil penelitiannya pada tabel kebenaran, juga rangkaiannya. Jika sudah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu merangkai rangkaian dapat dilakukan pada software Liveware dan digambar manual kertas menggunakan gerbang logika AND, OR, dan yang diperlukan sesuai dengan persamaan jika pada software. Output untuk tabel kebenaran dapat dilihat dengan memasukkan variasi input high and low. Lalu, menyederhanakan sesuai persamaan fungsi aljabar boolean dapat dilakukan menggunakan hukum-hukum serta aturan yang berbentuk. Di antaranya adalah aturan-aturan aljabar boolean. Oke, mungkin segitu saja presentasinya. Lalu kita lanjut dengan mencoba metodologi percobaan dengan membuat rangkaian pada Liveware seperti pada gambar. Oke, pertama-tama buka aplikasi Liveware-nya, lalu kita lihat gambar di bawah dan langsung saja dibuat rangkaiannya. Di sini ada 3 input A, B, dan C. Kita langsung saja masukkan 3 inputnya. A, B, dan C. Lalu ada 2 gerbang AND. Langsung masukkan saja. Dan jangan lupa outputnya. Jika sudah, tinggal sambung-sambungkan seperti pada gambar. Oke, dikarenakan inputnya ada 3, A, B, dan C, maka rangkaiannya di copy menjadi 8 bagian. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita langsung masukkan saja output-outputnya. Kita langsung saja masukkan nilai inputnya. Yang pertama 000, lalu 001, lalu 010, lalu 011, lalu 100, lalu 101, lalu 110, dan yang terakhir 111. Oke, kita lihat hasilnya dengan run, dan seperti inilah hasil outputnya, dan dicatat pada tabel kebenaran. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini ada 3 input, maaf. 1, 2, 3. Oke, dan 2 gerbang N. 1, 2, dan juga output. Jika sudah, langsung saja sambung-sambungkan seperti pada gambar. Dan dikarenakan inputnya ada 3, maka kita copy menjadi 8 rangkaian. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jika sudah, langsung saja dimasukkan nilai-nilai inputnya. Yang pertama 000, yang kedua 001, yang ketiga 010, yang keempat 011, yang kelima 100, lalu selanjutnya 101, lalu 110, dan yang terakhir 111. Jika sudah, langsung klik run, dan seperti inilah hasil outputnya, lalu dicatat pada tabel kebenaran. Lanjut ke hukum selanjutnya, yaitu hukum idempotent. Membuat rangkaian seperti pada gambar di bawah ini dengan menggunakan gerbang N, kemudian uji rangkaian tersebut dengan memberikan masukan pada titik A. Kemudian catat logika keluarnya pada tabel kebenaran. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Levernya, lalu masukkan lalu masukkan inputnya ada 1 dan gerbang N, lalu yang terakhir output. Jika sudah, langsung sambung-sambungkan saja seperti pada gambar. Oke,
Karena kan inputnya hanya satu, maka kita hanya copy menjadi dua bagian saja. Oke, nilai input yang pertama 0 dan yang kedua 1. Langsung di run, dan inilah hasil outputnya dicatat ke dalam tabel kebenaran. Lalu lanjut ke gambar yang kedua. Masukkan satu input, lalu gerbang OR, lalu output. Sambungkan seperti pada gambar. Oke. Nah, lalu copy menjadi dua rangkaian dikarenakan inputnya hanya satu. Lalu masukkan nilai input yang pertama 0 dan yang kedua 1. Lalu di run. Hasil outputnya dicatat pada tabel kebenaran. Selanjutnya yaitu hukum komplementasi. Membuat rangkaian seperti gambar di bawah ini dengan menggunakan gerbang AND dan NOT. Kemudian rangkaian tersebut dengan memberikan masukan pada titik A. Kemudian catat logika keluarannya pada tabel kebenaran. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya seperti pada gambar di bawah. Masukkan satu input, lalu gerbang NOT, lalu gerbang AND, dan output. Lalu sambungkan seperti pada gambar. Sama seperti tadi, dikarenakan nilai inputnya dikarenakan inputnya hanya satu, maka kita copy menjadi dua rangkaian. Lalu kita masukkan nilai inputnya, yang pertama 0 dan yang kedua 1. Kita run. Hasilnya seperti ini. Nilai outputnya ditulis pada tabel kebenaran. Lanjut ke gambar selanjutnya. Kita masukkan satu input, kemudian gerbang NOT, lalu terakhir gerbang AND. Jangan lupa outputnya. Setelah seperti ini, disambung-sambungkan seperti pada gambar. Oke. Dan dikarenakan inputnya hanya satu, maka kita bagi menjadi dua rangkaian saja. Seperti ini. Oke. Lalu masukkan nilai inputnya, yang pertama 0 dan yang kedua 1. Jika sudah, kita run. Hasilnya menjadi seperti ini. Oke, lanjut.
pada hukum selanjutnya. Di sini ada hukum absorpsi. Membuat rangkaian seperti gambar di bawah ini dengan menggunakan gerbang AND dan OR. Kemudian uji rangkaian tersebut dengan memberikan masukan pada titik A dan B. Kemudian catat logika keluarannya pada tabel kebenaran. Oke, kita buat rangkaiannya seperti pada gambar di bawah. Di situ ada dua input. Kita masukkan dua input. Lalu gerbang AND dan gerbang OR. Oke, lalu output. Jika sudah, kita sambung-sambungkan seperti pada gambar. Ya, oke. Dikarenakan inputnya ada dua, A dan B, maka kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, 2, 3, 4. Oke, seperti ini. Lalu dimasukkan nilai inputnya. Yang pertama 00, yang kedua 01, lalu yang ketiga 10, dan yang terakhir 11. Jika sudah, klik run, dan hasilnya seperti ini. Lalu nilai outputnya ditulis pada tabel kebenaran. Lanjut ke gambar yang kedua. Yaitu input A dan input B. Seperti ini. Lalu gerbang AND dan gerbang OR. Oke. Jangan lupa outputnya. Oke. Langsung saja sambung-sambungkan seperti pada gambar. Oke. Seperti ini. Sama seperti tadi, dibagi menjadi 4 bagian, 4 rangkaian karena inputnya ada 2. Oke. Jika sudah seperti ini, langsung saja masukkan nilai inputnya. Yang pertama 00, yang kedua 01, yang ketiga 10, dan yang terakhir 11. Jika sudah, kita langsung klik run, dan hasil outputnya seperti ini, dicatat pada tabel kebenaran. Lanjut ke hukum terakhir, yaitu hukum distribusi. Membuat rangkaian seperti di bawah ini dengan menggunakan gerbang AND dan OR. Kemudian uji rangkaian tersebut dengan memberikan masukan pada titik A, B, dan C. Kemudian catat logika keluarannya pada tabel kebenaran. Oke, langsung saja ya. Di sini ada 3 input, A, B, dan C. Oke, lalu
ada gerbang AND dan gerbang OR. Jangan lupa outputnya. Oke, seperti ini. Lalu kita sambung-sambungkan saja langsung. Oke. Dikarenakan inputnya ada 3, A, B, dan C, maka kita copy rangkaian menjadi 8 bagian. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jika sudah seperti ini, langsung saja masukkan input-inputnya. Masukkan nilai inputnya, yang pertama 000, yang kedua 001, yang ketiga 010, yang keempat 011, lalu selanjutnya 100, lalu 101, lalu 110, dan yang terakhir 111. Oke, jika sudah seperti ini, klik run untuk melihat hasil outputnya. Dan inilah hasil outputnya dicatat pada tabel kebenaran. Lalu gambar selanjutnya ada 3 input juga, input A, B, dan C. Lalu 2 gerbang AND, lalu gerbang OR, dan jangan lupa outputnya. Oke, seperti ini. Lalu kita sambung-sambungkan saja langsung. Oke, seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Dikarenakan inputnya ada 3, A, B, dan C, maka kita copy menjadi 8 bagian. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Langsung saja masukkan nilai inputnya. Yang pertama 000, lalu 001, lalu 010, lalu 011, lalu 100 dan 101, lalu 110, dan yang terakhir 111. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita run, dan hasilnya bakal keluar seperti ini. Nilai outputnya ditulis pada tabel kebenaran. Oke, mungkin segitu saja sedikit penjelasan dari saya tentang aljabar boolean. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.